tahun. 15 tahun, umur 15 tahun sudah kenal dengan seks. Ya. Oke, kembali bersama saya di Kapion Bali. Nah, hari ini masih di Pura-Pura Podcast dan saat ini kita berada di Good Day Resort. Nah, Good Day Resort ini ada di Desa Sayan dan kebetulan saya didampingi oleh Bapak Kades kita, Bapak Kepala Desa Sayan langsung. Bapak Deko yang terhormat, Ko Deko. Kita berada di mana namanya di Good Day Sayan. Jadi hari ini bersama salah satu bintang tamu saya sangat spesial hari ini. Dan saya perkenalkan bintang tamu saya. Namanya? Nama saya Ika. Saya berasal dari Penestanan, kebetulan dekat sini Dekat sini ya. masih Desa Sayan. Aha. Saya adalah ODIF, orang dengan HIV. Ika ini adalah orang dengan HIV Ya. dan HIV. HIV. Nah, hari ini kita akan berbagi cerita dengan Ika, seorang wanita cantik yang punya anak satu. Yang hari ini saya undang khusus ke Desa Sayan, tempat kita berada di Good Day Coffee. Di Good Day ya, bukan coffee ya, Good Day aja ya. Jadi hari ini kita berada di Good Day Sayan dan hari ini saya ingin berbagi cerita dengan Ika. Saya panggil Mo apa Ika? Ika aja ya, lebih kecil Ika. Ika adalah kalau bahasa kasarnya Oda. Ya. Oda ya? Kebetulan kita untuk saat ini nyebutnya ODIF. ODIF ya. Bukan mengharuskan sih ya, karena teman-teman terdahulu sudah terbiasa menyebut kata Oda. Oda. Di mana kita melakukan pergeseran untuk mengikis stigma itu. Stigma. Jadi kita menyebut ODIF karena AIDS, kita masuk ke AIDS itu adalah penyakitnya, HIV itu hanyalah virusnya. Jadi kita yang sudah mulai beraktivitas seperti biasa pada umumnya, teman-teman pada umumnya seperti orang yang tanpa HIV itu kita hanya menyebut dengan orang dengan HIV. Orang dengan HIV. Iya. Karena, ODIF jadi. Iya, karena stigma itu pasti nempel. Oke. Ketika orang nyebut AIDS, orang pasti bakalan berpikir, oh orang yang kurus, sakit-sakit hanya seperti itu. Oke, satu pertanyaan sama Ika. Sejak kapan Ika tahu kalau Ika itu mengidap HIV dan AIDS? Oke, saya tahu positif itu di tahun 2007. Tahun 2007? Iya, Tahunya tahun kenapa? 2007 itu tahunnya itu awalnya dari almarhum suami. Oh, suami udah meninggal duluan? Suami sudah meninggal duluan, saya nyusul belakangan nanti kenapa ya. Akhirnya temanya suami udah meninggal duluan. Udah meninggal duluan. Jadi ini kayak Ika kan nyusul gitu ya. Jokesnya gelap ya. Oke, Ika cerita sedikit tentang Ika. Oke. Bagaimana Ika tahu bahwa Ika itu terinfeksi HIV dan AIDS? Awal perjalanan itu saya sampai SMP itu masih dalam pengawasan orang tua, di mana minim edukasi mengenai seks. Seks itu. Lepas dari orang tua, bersekolahlah di Denpasar. Denpasar, sekolah SMA-nya Denpasar. Ya, Oke. sudah mulai mengenal seks. Sudah mulai mengenal Di seks dan usia senang 15 tahun. dan senang umur berapa? 15 tahun. 15 tahun, umur 15 tahun sudah kenal dengan seks. Ya. Saya umur 15 tahun masih nyabatin pop biasanya. Oh iya, masih pakai sabun ya maksudmu. Jadi umur 15 sudah tahu seks, 15 Ika? tahun sudah tahu seks dan tidak pernah tahu dan kenal yang namanya kondom. Kondom itu fungsinya apa? Namanya saya tidak pernah terdengar kayak itu. Oke. Jadi minim edukasi soal seks, akhirnya yang pada saya yang namanya orang pacaran pasti gonta-ganti ya, bukan gonta-ganti yang sering sampai beribu-ribu kali itu enggak. Maksudnya yang pacaran sama ini ketika nggak cocok kita putus lagi. Yang saat itu saya pikir orang yang pacaran serius itu harus berhubungan seks. Jadi nih pesan nih buat teman-teman semua, untuk keseriusan pacaran tuh bukan mengharuskan kita melakukan hubungan seks. Terus? Ya, mudah-mudahan anak-anak di zaman sekarang sudah teredukasi ya, sudah tahu di mana mereka pacaran harus kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, akhirnya di tahun 2007 ketemu sama suami. Pacaran, berawal dari pacaran, akhirnya pacaran cuma sekitar 6 atau 7 bulan, akhirnya kami menikah karena kebetulan saya hamil. Jadi tamat SMA saya langsung nikah. Tamat SMA langsung menikah? Iya, di bulan Agustus itu nikah. Ini masih di 2007? Iya, di 2007, di bulan Agustus menikah, di Desember tahu positif HIV. Wow. Itu saya hamil usia kandungan 8 bulan. Jadi Ika umur kandungan 8 bulan. 8 bulan dan Ika sudah tahu terinfeksi positif. Ya. Itu dari suami taunya karena suami gimana taunya Ika sudah positif? Oke, itu awalnya setelah menikah itu suami saya dia sakit. Oke. Dia ngedrop itu udah kalau tambah ke sini ya, sesudah saya masuk di LSM nih sudah tahu banyak.
Jadi gejala-gejala AIDS itu sudah muncul dia. Wah, ada gejalanya berarti? Ya, dari HIV, ketika si HIV ini tidak diobati, maka jangka waktu 5 sampai 7 tahun atau itu tergantung dari imunitas tubuh seseorang. Ada yang mungkin 2 tahun sudah kelihatan dia di fase AIDS-nya. Jadi 5 sampai 7 tahun itu ketika si HIV ini tidak diobati, maka akan muncul gejala AIDS-nya. Iya, maka masuk ke fase AIDS. Itu bisa jadi dia diare berkepanjangan, batuknya tidak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dia tidak bisa beraktivitas karena dalam keadaan baring, artinya di tempat tidur. Tempat tidur ya. Jadi jadi menarik ya. Jadi bahwa AIDS itu ternyata ada gejalanya rasanya. Iya. Jadi biar teman-teman tahu, kita bedakan HIV itu apa? Oke. HIV itu hanya virus. Itu virusnya. H-nya apa ya? H-nya itu Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus. Iya, virus yang menyerang kekebalan tubuh. Jadi ketika si HIV ini kalau tidak diobati, kalau tidak segera mendapatkan pengobatan, maka akan masuk ke fase AIDS, yaitu Acute Immune Deficiency Virus. Itu AIDS. Acute Immunodeficiency Syndrome. Iya. Berarti begitu dia kena virusnya, akhirnya keluar gejala AIDS-nya. Yep. AIDS itu dia ada menyerang imun. Kalau misalnya dia ada masalah di jantung, berarti jantung yang di. Iya, benar banget. Di mana yang rentan itu yang. Oke, setelah Ika tahu dari dokter atau dari siapa? Awalnya itu saya taunya ketika suami sakit sudah mulai abnormal, mungkin dia langsung dites karena mengarah ke AIDS. Iya, mengarah ke AIDS. Jadi dia di tanggal 3 Desember, itu saya ingat sekali. Di tanggal 3 Desember itu ulang tahun saya dikasih kado sama Tuhan. Di tanggal 4 saya tes juga, itu positif. Wow. Itu usia 18 tahun. Usia 18 tahun. Iya. Sekarang umurnya maaf Ika berapa? Saya 32. 32 berarti sudah berapa tahun ya Ika bersahabat dengan HIV ya. Bersahabat dengan HIV itu seumuran dengan anak saya 15 tahun. 15 ya? Ya. 14 tahun. Mau 15 tahun Desember ini. Nah, setelah tahu gimana? Ika, apa yang Ika lakukan setelah itu? Jadi itu suami masih ada ya? Masih ada di tahun 2007 itu masih ada. Apa yang saya lakukan di saat itu adalah tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, yang memang mungkin dari sana saya belajar karakter seseorang itu beda-beda dalam penerimaan sesuatu. Ya. Saya waktu itu menganggap itu ya sudahlah ya, biasa aja. Oke. Tahu HIV positif, pengobatan. Yang saya tahu cuma itu. Pengobatan yang pertama yang lakukan saat itu apa? Ya, pengobatan pertama itu kan setelah tahu positif, ibu hamil itu kita dikonseling. Konseling, betul. Ya, untuk konseling penerimaan, konseling tentang penjelasan pencegahan penularannya gimana. Nah, kebetulan karena saya hamil waktu itu, pemerintah kita sudah punya program yaitu PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Atau dalam bahasa Balinya itu disebut dengan PMTCT. PMTCT, oke. Prevention Mother to Child Transmission. Oh iya, betul. Setelah itu dilakukan. Dilakukan itu, jadi segera melakukan pengobatan. Jadi minum ARV pada hari itu juga di tanggal 4 itu. Apakah ARV itu obat atau? Ya, ARV itu adalah obatnya si HIV ini. Apa ARV itu apa sih panjangnya ARV? ARV itu adalah antiretroviral virus. Antiretroviral virus. Jadi ARV ya. Ya, kalau kita menyebut treatmentnya itu ART, antiretroviral treatment. Nah, setelah diberikan pengobatan itu, gimana sih perasaannya Ika setelah pertama kali tahu dari suami sakit dan Ika tahu positif? Dari sosialnya Ika apa yang terjadi? Kalau dari saya pribadi waktu itu, saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Yang saya pikirkan adalah suami saya. Dan anak yang dalam kandungan. Belum kepikiran ke situ. Belum ya? Karena memang nol edukasi banget soal HIV. Jadi yang saya pikirkan, apakah suami saya siap menerima bahwa dia itu positif. Positif, ya. Karena yang saya dengar dari mertua waktu itu adalah dia sempat mengatakan bahwa dia takut ditinggal oleh saya. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya yang menguatkan dia. Wow, keren ya. Jadi Ika sendiri menguatkan suami untuk menerima kalau dia sudah positif gitu ya. Bener. Tekanan batin, kesedihan, terpuruk sempat apa yang Ika rasakan setelah itu? Sempat mungkin beberapa kali itu sempat saya berpikir kok bisa saya. Sedangkan saya tahu di luar sana teman-teman saya bagaimana pergaulannya,
mungkin seks beresiko itu, sorry to say ya, mungkin Iya. ini sudah lumrah untuk Betul. saat ini. Nggak apa-apa. Tapi ibaratkan kalau teman-teman luar ngomong itu, kalau orang desa masuk ke Jakarta ya kayak gitu, Oh, betul. dengan dunianya seperti itu. Sama dengan halnya di Bali. Kalau kita sudah masuk areal Denpasar itu benar-benar kayak yang tidak ada, tidak terbatas. Tidak terbatas, bebas Iya, gitu ya. makanya jadi mikirnya itu saat itu kok bisa saya yang kena, sedangkan teman-teman saya yang lain itu banyak loh yang lebih jauh berisiko daripada saya. Jadi di dalam hal waktu itu pernah nggak Ika ngerasa bahwa saya tertular oleh suami? No. Nggak. Saya tidak pernah merasa seperti itu karena saya memang benar-benar menumbuhkan yang namanya mental yang saya tidak mau judgement. Saya tidak mau ngejudge orang bahwa kamu loh yang nularin saya. Bla, Kamu bla, dapat bla. dari mana? No, tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Itu juga kalau kita tahu juga kita nggak bisa berbuat apa-apa Iya dong ya benar, karena. benar, ya. Oke, jadi kuat sekali. Kan mungkin dari awal sampai sekarang kuatnya seperti itu kayak. Ya cara penguatannya dirinya seperti itu aja. Mungkin kalau bisa dibandingkan ya, karena didikan dari orang tua juga lebih banyak bersyukurnya. Karena ternyata di luar sana lebih banyak permasalahan kehidupan yang jauh lebih tidak enak daripada HIV yang saya bawa. Betul, masih ada syukurnya ya. Yang di luar sana lebih ada yang lebih buruk lagi Kalau ya. kata orang Bali, Nah, sejelek apapun kita bersyukur. Suami masih ada. Suami sudah meninggal di 2016. Oke, sorry buat Ika, berduka. Kapan meninggal? Meninggalnya di 2016. Berarti 2007 sampai ke 2016, 9 tahun ya? 9 tahun ya kayaknya? 9 tahunan ya. 2007 sampai 2016, 9 tahun ya? Jadi 9 tahun bertahan sampai akhirnya beliau meninggal. Itu juga salah satu jadi salah satu penyesalan saya. Kenapa? Karena saya sempat putus ARV. Suami atau Ika? Saya yang memutuskan putus ARV, saya juga belajar dari sana bagaimana kembali lagi tadi penerimaan dan mental seseorang. Oke. Jadi saya yang memang sudah siap menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, sedangkan suami saya tidak seperti itu. Jadi ketika saya memutuskan untuk berhenti pengobatan, karena waktu itu banyak permasalahan dalam kehidupan di mana saya berumah tangga di usia kecil, tidak bekerja, dan permasalahan lainnya yang orang-orang mungkin pada umumnya hadapi dalam rumah tangga. Jadi saya memutuskan, saya tahu nih ada virus dalam tubuh saya. Jadi ketika saya tidak minum obat, mungkin saya bisa mati. Wow. Jadi saya memutuskan untuk saya bunuh diri secara pelan-pelan. Jadi Ika stop ARV? Stop ARV di 2013 dan suami juga ikut ya berhenti pengobatan. Oke, jadi 2016 beliau meninggal. Iya. Dengan pesakitnya apa penyakitnya? Tokso. Tokso itu Iya. apa? Tokso itu dia gejalanya itu seperti orang stroke. Oke. Jadi dia ada bakteri atau kuman yang ada di otak. Itu sebab dari AIDS-nya ini. Dari si AIDS-nya. Si AIDS ini ya. Karena tidak diobati kan, karena Oke. kami berhenti pengobatan. Wow. Mungkin karena imunnya dia lebih kecil, jadi lebih nyerang ke dia. Terus anak Ika. Ika kan kita tahu dia cerita tadi hamil ya. Hamil dalam kondisi yang positif. Sekarang anaknya umurnya berapa? Umur anak saya mau 15. Mau 15. Terus positif atau negatif? Negatif. Kok bisa ya? Bisa ya? Ya ini yang jarang tahu kan orang-orangnya Pak Kades ya. Jadi dengan ibu yang positif, maaf, ibu yang positif anaknya pasti positif gitu orang-orang kira kan. Oh, dia negatif. Dia negatif. Terakhir cek kapan? Terakhir cek karena pengen coba-coba aja sih ya, karena kebetulan adik kan kerjanya di lab. Betul. ya, jadi kita bawa Oke, reagen anaknya. lagi. Jadi kita tes aja gitu. Itu sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kenapa bisa negatif? Kebetulan mungkin waktu itu imun tubuh saya masih mencukupi untuk tidak menularkan. Jadi si HIV ini kan bisa menularnya, kalau dulu itu ada prinsip yang namanya ABCDE. Nah, ABCDE yaitu abstinence, yang kayak gitu, be faithful, be faithful. kondom, don't inject, sama edukasi. Edukasi itu. Yang kedua itu ada prinsip EC namanya yang masuk, yaitu exit, sufficient, survive, sama enter. Itu oke. prinsip-prinsip HIV, bagaimana HIV bisa Menularkan. Oke. Ada Yang berapa terakhir rule ya? itu- Berapa rule untuk menularkan, enggak sementara. Oke, terus Ya. lanjut. Dan yang terbaru itu ada U equals U, undetect, untransmittable, di mana tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Saya baru belajar itu sekarang. Di 2007 itu belum kenal itu. Belum kenal, EC ya? pun belum kenal. Ya, mungkin kalau saya gali-gali lagi ke belakang, salah satu dari prinsip itu masuk. Mungkin imun tubuh saya saat itu masih mencukupi dan tidak bisa menularkan ke bayi. Bayi. Ya, Oke. apalagi dibantu dengan sudah pengobatan. Jadi sekarang anaknya siapa namanya?
Wimbi. Wimbi. Jadi buat Wimbi sehat terus. Berarti Ya, kebetulan ada cerita lucu kemarin. ada apa ceritanya, gimana ceritanya? Anak saya di sekolah. Itu Sambil dapat- kopi ya kayak. Iya, Thank you, good day kopinya. So, jadi anak saya di sekolah, kemarin itu ini saya ceritain sebelum saya mulai speak up, saya minta izin dulu sama anak. Karena mental anak itu penting sekali. Betul. Untuk dipersiapkan apakah dia siap menerima ketika dia nanti mungkin ada yang bertanya atau entah dia dijauhin sama temannya. Saya minta izin dulu, ya dapat izin dari dia, ya udah saya mulai speak up ke seluruh dunia, saya anggap ya. Saya speak up tentang status HIV saya, dan kemarin itu dia cerita di sekolahnya itu dapat pelajaran biologi. Oke. Dan itu tentang penyakit menular, salah satunya itu AIDS. Dan ditanyalah sama gurunya, di sini siapa yang pernah kontak dengan orang HIV? Dia angkat tangan. Luar biasa. Wimba namanya? Wimbi? Wimbi, kamu luar biasa. Pokoknya next aku akan ketemu sama Wimbi, kita akan ngobrol, kita duduk bareng sebagai orang yang kamu bisa. Dia naikin tangan. Iya, dia naikin tangan, ditanya sama gurunya, oh Wimbi siapa yang HIV gitu? Ibu saya, Bu. Luar biasa. Ibaratnya kalau dari saya bilang udah kena mental nggak guru. Kenapa dia bisa seperti itu? Kan ada dari seorang ibunya yang memberikan pengetahuan atau betul kan ya? Sekali ya, edukasi itu sangat penting. Jadi sekarang hubungannya dengan Wimbi, kalau ada yang nanya di luaran sana kan kita tahu kehidupan sosial kan ya. Weh meme cia gini, ibu kamu gini kan, ibu gini. Tapi dia kuat, dia bisa seperti itu. Apa yang Ika bumbuin dalam hidupnya, dalam kepalanya dia biasa sekuat itu? Ya yang jelas yang pertama itu ya pengenalan tentang HIV itu apa. Edukasinya. Ya, pencegahannya kayak gimana, pengobatannya apa. Dan di samping itu juga kan kebetulan anak-anak sekarang udah pegang handphone gadget ya. SD pun udah tahu gadget, udah tahu sosial media. Dan saya sudah maksudnya speak up di sosial media. Dan teman-temannya juga beberapa ada yang temenan sama saya. Jadi berarti semua temannya Wimbi sudah tahu kalau ibunya adalah seorang yang adif ya? Iya, ODIF. ODIF ya, ODIF orang dengan HIV ya. gitu. Pertama kali lihat anaknya Ika tumbuh besar, ada rasa, nanti pasti ditanya, anak saya pasti ngedrop, anak saya pasti kepikiran. Ada sempat kepikiran kayak gitu nggak? Apa nanti dia malu mengakui bahwa ibunya? Pernah nggak? Pernah nggak dia ngomong? Tidak pernah, jujur tidak pernah dia. Artinya dari teman-temannya pun bertanya itu, ibumu HIV ya? Nggak pernah sih. Oke. Nggak pernah sama sekali, mungkin ya itu pentingnya edukasi lagi. Edukasi ya? Iya. Di mana kan maksudnya kita itu di Bali ya khususnya. Saya nggak tahu di luar sana orang tua kita, apalagi di zaman dulu itu masih malu. Masih menganggap tabu untuk membahas seks. Seks, betul. Apalagi untuk sampai tahu HIV. HIV, betul. Untuk bahas seks saja masih malu. Paling kalau kita nanya apa kayak itu, paling nanyanya, mudah mentakon gitu yang kayak gitu, gitu kan. Ngapain nanya kayak gitu, jorok sekali ya. Kan dianggap jorok ya. Anggap tabu, cabul gitu ya, dianggap ya. Kan? Karena ini adalah virus yang ditularkan melalui satu hubungan yang dianggap tabu, masih dianggap tabu. Gitu jadi kan, saya ke Wimbi itu, ya memang benar-benar tidak ada yang saya tutupi. Bagaimana arah pembicaraan, misalkan ini disensor nggak sih kalau ngomong? Ya nggak apa-apa, ajar aja. Ini anak aku kelas 6 SD itu dia udah mulai bertanya, dia berani bertanya itu, Bu, sange itu apa sih? Oke, tentang rumus seks ya? Iya, Bu, sange itu apa? Karena di sosial media kita nggak bisa kontrol anak-anak loh. Betul. Pernah ada nanya jenis kelamin, perempuan, laki-laki? Itu udah tahu bagaimana tumbuh rambut, bagaimana dia menstruasi, kenapa orang bisa hamil, dia sudah mulai bertanya seperti itu. Kenapa sih orang melakukan hubungan seks? Seks ya, dia tahu dari sange, tahu. Iya, dan dia sudah sampai nanya yang udah, apa sih yang dicari orang-orang itu berhubungan seks? Apa sih yang enaknya gitu ya modelnya? Iya. Terus caranya Ika menjelaskan? Ya kita jelasin, ketika kamu sudah siap, ada usianya nanti, kamu akan siap dan tahu hal itu. Dimana sekarang, saya tidak menuntut dia untuk, kalimatnya gini loh, kita menyampaikan ke anak itu, apalagi si anak kan, anak-anak zaman sekarang kan, maksudnya penyampaiannya kita itu harus benar-benar lebih pintar dari dia, kayak gitu. Jadi kita menyampaikannya, kayak misalkan, kamu belajar dulu yang kayak gitu. Lihat deh, maksudnya kita cari perbandingan aja. Misalkan saya, nih aku kan udah tahu banyak nih, 15 tahun udah tahu seks, 18 tahun sudah menikah yang kayak gitu. Belajar dari saya, saya sudah tahu buruk seperti apa. Ibarat kata, sorry ya. Kalau misalkan anak masih sekolah, misalkan kamu masih sekolah, kamu masih dapat uang dari saya, dari orang tua. Kamu pacaran, kamu jajan sama pacarmu itu, paling nangkringnya di mana?
Paling kepakan sindu. Ya, senggol lah. Senggol itu. Bakso pinggir jalan ini di saya nih Pak Kades, saya tahu di saya nih banyak yang jual-jual bakso teman-teman Bali. Ya bukannya menjatuhkan kan, maksudnya kayak gitu tuh enggak gitu. Ya seenggaknya lebih kayak bonafit lah kelihatannya seperti itu. Nanti kalau kamu memang sudah siap, kamu sudah bekerja, levelnya akan berbeda. Beda, tongkrongannya pun beda. Iya. Tempat bermainnya pun beda. Nggak di mobil lagi deh. Helikopter. Ya kan? Tongkrongannya beda. Ya kan? Jadi kita itu maksudnya pintar sebagai orang tua untuk anak-anak zaman sekarang itu lebih kita itu harus lebih smart. Lebih hati-hati juga. Bener. Untuk ini ya. Bener. Jadi Ika, kenapa kamu saat ini mau gitu dan bisa duduk seperti ini mengakui saya loh dengan Odiv, apa sih yang membuat kenapa? Motivasi. Iya. Apa yang membuat Ika bisa seperti saat ini? Dari putus obat tahun 2013. 2013 betul. Itu tidak langsung muncul sakitnya apa itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi itu bisa timbul setahun 2 tahun. Kan aku udah balik tuh pengobatan Pengobatan setelah suami tuh, sakit. Putus obat cuma 4 bulan, akhirnya balik pengobatan lagi. Itu nggak langsung muncul di saya. Jadi munculnya itu baru di 2018 kemarin. 2018 kemarin, Ya. berarti butuh 5 4 tahun. Iya, itu namanya resistensi pengobatannya. Oke. Jadi pengobatan yang di awal itu, ARV di awal itu tidak bisa lagi untuk menekan virus yang ada di dalam tubuh. Oke. Jadi ngedropnya itu di 2018. Ngedrop banget. Ika, apa yang terjadi? Apa yang Sakit ya? terjadi? Sakit setahun rest. Setahun rest. Iya. Bed rest. Karena kebetulan juga pola hidup saya dulu itu kan nggak bagus. Saya Oke. ngerokok. Rokok. Saya juga suka Sekarang minum. masih rokok. Kalau ngerokok untuk sekarang masih. Masih. Jujur aja saya masih. Saya nggak suka munafik. Saya Ya. bukan aja. Saya Rokok ngerokok masih masih. untuk saat ini, tapi untuk alkohol no. No, Tidak nggak alkohol sama sekali. Ya, karena kemarin itu di 2018 saya sempat mengalami infeksi Paru- empedu. Empedu, oke. Iya. Itu penyebabkan oleh alkohol. Makanya jangan minum alkohol, minumlah whisky. Minum yang ada BPOM-nya. Hah? Tua, iya jangan alkohol. Alkohol itu untuk berung, men. Jangan alkohol Bener, diminum. iya. Minumnya whisky, apalagi The Flava. Terbuat dari bukan bahan sintetis, tapi bahannya dari organik, men. Minum The Flava. Terus Sebenarnya pelik ya kalau ngomongin minum alkohol kayak gitu enggak hidup sih, ya. kalau saya sih Tergantung kalau emang seimbang, maksudnya diimbangi dengan olahraga. iya, makanan jadi sehat, saya fine-fine aja. tergantung pengaturan. Kalau kita nggak tidur 3 hari bekerja terus minum ya sakit. Ya bener. Ya, tapi itu yang saya dimau. lakukan dulu. Nah itu Nggak pernah makan nasi, jarang makan nasi, minum alkohol terus. everyday itu alkohol. Itu. Nah, yang membuat kamu Oke, kuat seperti ini. 2018 ngedrop setahun, itu belum buka status, itu masih bisik-bisik ngomongin HIV. Oke, Nah, masih ada sembunyi-sembunyi. stigma. Iya, masih ada sembunyi-sembunyi karena ada yang dijaga Oke. dari keluarga almarhum suami. Betul. Dia ketakutan apa? 2018 ngedrop, akhirnya di 2019 baru bangkit. Saya pikir sakit itu nggak enak loh. Putus Alright. ARV itu nggak enak. Rasanya kayak gimana yang diambang antara hidup dan mati itu saya rasain. Dan saya ngerasa saya nggak mau nih orang lain juga sama seperti saya. Peduli. Ika bisa duduk di sini bersama saya, berbicara tentang HIV dan AIDS, bicara tentang gimana kejamnya HIV, bagaimana caranya untuk menghindari mencegahnya. Satu kata deh, karena Ika peduli. Peduli dengan orang, peduli dengan orang lain, entah itu peduli dengan kehidupan siapa, peduli intinya ya. Iya. Bisa duduk di sini. Dari 2018, 2019 itu sudah membulatkan tekad. Saya dikasih kesempatan kedua. Kehidupan sekarang ini, saya ngayah. Berarti Ika merasa ini adalah kehidupan kedua. Ya. Setelah kemarin 2007 diberikan kabar di ulang tahun, sehari setelah ulang tahun, Terus di dinyatakan 2018 positif. Itu di-drop. Ika meninggal loh. Yap, Anggap, benar kamu banget. anggap bahwa kamu mati saat itu. Saya mati. Saya Mati. matiin Ika yang dulu, saya bangun lagi Ika yang baru. Jadi kalau dapat nomor telepon kasih aja Ika baru. Entah kenapa Pak Kades memberikan saya nomornya Ika plastik. Nggak ngerti saya. 2019 itu awal saya habis ngedrop kan, perutnya udah besar karena infeksi empedu kan. Habis itu keluar cairan semua, ini kurus habis semua, rambut rontok. Saya mulai kerja pertama di 2019 itu di Plastik Bank namanya. Plastik bank itu adalah bank plastik. Saya ketemu sama Pak Kades. Makanya saya loh, ini Ika kan dengan Odiv nih kenapa harus ada plastik? Berarti Ika ini dari sebelum dia jadi pembicara seperti ini dia peduli dengan Ya. lingkungan tentunya begitu ya. Iya bener. Plastik. Bank sampah ya, keren. Jadi itu yang membuat Ika. Jadi bener. kenapa Ika bisa di sini? Karena Ika merasa harus ngayah, harus berbagi
untuk teman-teman untuk menghindari, mencegah, dan juga ini adalah kehidupan kedua, di kesempatan hidup yang kedua ya. Ya, jadi artinya lebih kayak berpikir gimana caranya saya biar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya masuk di komunitas itu setelah suami saya meninggal. Setelah 2017 masuk di komunitas, tahu yang namanya mulai pendampingan, support teman-teman yang sesama. 2018 ngedrop, rest setahun, 2019 bangkit lagi, kerja di Plastic Bank Indonesia. Selama kurang lebih 3 bulanan kayaknya kalau nggak salah. Ya ditarik lagi, maksudnya ada info bahwa ini nih LSM lagi butuh, masuk lagi ke LSM. Yang penting intinya jelas kerjanya itu pengen yang udah di sosial aja. Kebetulan saya boleh saya bicarakan di sini, saya tamatan dari perhotelan. Oh, berapa perhotelan manajemen. Tapi jatuhnya ke sosial ya. Tapi sekarang bekerja sama dengan salah satu yayasan berarti ya, satu LSM ya. Oke, gimana di LSM, sehat? Aman. Aman ya. Aman. Jadi teman-teman, saya itu bekerja di LSM, tugasnya itu untuk penjangkauan, pendampingan teman-teman komunitas ODIF. Jadi saya bertugas di Rumah Sakit Wangaya. Wangaya. Ya. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya minum dulu kopi dari Good Day. Terima kasih. Jangan ternyata kopi dulu. Ini kopi nih. Jangan kopi. Kopi deh. Bah. Maya, menit sama ya karena manis gula manis, cicing. Oke, thank you. Kopinya masih di kita ada tempatnya enak ya. Ada yang berenang, ada yang ini. Kita masih kerja. Oke, mungkin next liburan saya. Next kita liburan. Nah, pertanyaannya Kak, statusnya Ika. Nah, status ini mau berbagi dengan teman-teman. Ika masih virusnya bagaimana dan menular nggak Ika? Ika masih bisa menularkan, gimana sih? Kayaknya cara mentakon. Kalau ada menular berarti ada penular. Penular. Berarti Ika status virusnya Ika gimana sekarang? Oke, karena kebetulan saya kan sudah ARV nih. ARV. Ketika orang dengan HIV sudah minum ARV, secara disiplin, tepat waktu, tepat dosisnya. Nah, tepat waktunya? Tepat waktunya itu kita ada 2 jenis ARV yang diminum setiap 8 jam ya. 8 jam. 8 jam sih kalau 8 jam ya. Bukan ya 8 jam. Kalau misalkan jam 9 pagi minum, jam 9 malam juga 12 minum. dong. Oke, 12 dong. Sorry, otaknya kalau matematika 12 dong ya. Keren kan? Sampai lupa 15 tahun deh ARV. Iya. ARV ya. Jadi tepat waktu, misalkan dari jam 12 jam. 12 jam, ada yang setiap 12 jam. Di mana sekarang tambah ke sini ada yang namanya simple dose, yaitu minum 1 kali sehari aja. 1 kali sehari. Misalkan jam 9 malam nih, jam 9 malam terus seterusnya. Seterusnya. Ya. Sekarang Ika masih minum konsumsi ARV. obat masih. Konsumsi obat masih ARV. Jadi ketika orang dengan HIV sudah minum obat ARV secara disiplin, jadi ada namanya kita itu tes viral load. Oke. Itu untuk mengetahui jumlah virus di dalam tubuh. Oke. U equals U, undetect equals untransmittable, atau dalam bahasa Indonesia tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Nah, ketika si jumlah viral load ini tidak terdeteksi, itu sudah sama dengan tidak menularkan atau zero transmission, 0 penularan secara seksual. Nah, kalau sekarang Ika dites di dokter nih, masih ada virusnya nggak? Masih. Tapi tidak terdeteksi. Iya, tidak terdeteksi jumlah virusnya. HIV itu tidak bisa disembuhkan. Oh, HIV tidak bisa ditemukan, tapi AIDS yang bisa disembuhkan. AIDS yang sakitnya bisa disembuhkan ya, virusnya nggak bisa dihilangin. Iya, virusnya, namanya virus kan nggak bisa dihilangin. Tapi yang sakitnya misalnya dengkul, misalnya kayak Jaya di sini, ininya gegar otak misalnya di sini nih. Ini masih bisa disembuhin gegarnya, tapi virusnya nggak bisa. Virusnya nggak bisa hilang. Virus itu kan sama, influenza juga virus. Oke. Kan dia sifatnya dorman. Ketika imunitas kita turun, otomatis kita flu. Berarti Ika sekarang walaupun masih positif, orang dengan HIV. Kalau udah undetect, masih tetap konsumsi ARV. Masih tetap ARV-nya masih, ARV-nya masih. Itu untuk menekan agar jumlah virus itu tidak berkembang lagi. Dan Ika tidak bisa menularkan. Tidak bisa menularkan. Ika punya pacar saat ini? Punya? No face, no case. Nah, kita buka aja. Jadi punya pacar? Kalau punya pacar saat ini enggak. Enggak punya pacar, tapi teman dekat punya. Kalau teman dekat banyak. Teman kayak gimana? Selama sekarang sudah tidak deteksi atau sudah ada zero itu transmission. Pernah melakukan hubungan seks ya? Kalau misalkan melakukan hubungan seks, orang dengan HIV melakukan hubungan seks dengan satu pasangan saja, dia sudah undetect, boleh tidak menggunakan kondom. Tapi kalau mami masih suka jalan-jalan kemana-mana, please gunain kondom. Karena kondom itu, HIV itu bisa dicegah penularannya, tetapi ada IMS. IMS itu? Infeksi menular seks. Oke.
Ya seperti misalkan kalau kencing itu mesti ngejengit, kita ngisi yang tembok. Oh, Singaraja. Ya, kayak gitu. Singaraja ya? Singaraja Godokoy. ini kayak. Saya pernah nganterin Pak Kades. Oh berarti, nah maaf nih, saya nggak mau membahas tentang orang A, orang B. Saya Ika. Jadi Ika itu bisa berhubungan seks Boleh, sebenarnya. bisa Dengan orang lain. bisa berhubungan seks tanpa menggunakan kondom, tapi untuk sementara ini tetap menggunakan kondom karena Ika saya sudah kan pakai lakukan kondom. itu. Harus. Oke, berarti Ika udah punya pacar dong ya, itu ya. Intinya ya terjebak juga ya dia ya. Oh, berarti Ika itu melakukan kan itu ya. harus. Oke. Even misalkan saya di sini nggak bilang saya punya pacar. Iya. Kalau semisal saya, kan kita nggak tahu nih kecelakaan bisa terjadi di mana aja. Ya, yang diinginkan itu yang biasanya bisa terjadi di mana Kecelakaan saja. bisa terjadi di mana saja, bilang kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang masih malu beli helm. Orang masih males pakai helm. Helm, kondom. Ya. Buat teman-teman nih satu kata-kata dari Mbak Ika. Jadi Orang lebih masih baik malu mencegah beli nih kondom. dengan Iya, pertama benar. dengan menggunakan kondom. Jangan pernah malu beli kondom. Benar. Ya kan? Yang suka jajan tapi Iya. yang suka masih jajan. setia nggak usah pakai kondom ya. Pakai kondomnya. Pakai kondom ya. Ya, who knows kan Ya. ada kehamilan yang tidak direncanakan. Direncanakan betul. Pakai pertama mencegah kehamilan, yang kedua mencegah penularan virus. Ya, penularan Betul. virus dan penularan IMS. IMS. Ya, Oke, benar. Ika sekarang bisa kasih tahu teman-teman cara pencegahan HIV yang paling simpel. Oke, yang paling simpel pencegahannya abstinen. Apa itu? Enggak usah berhubungan seks. Oke, jangan berhubungan seks, cukup untuk sendiri saja. Namanya pakai sabun. Mandi, Ini sabun yang mandi. di belakang Mandi. Oke, yang kedua. Yang kedua, Ika. Yang kedua itu kalau emang nggak bisa abstinen, be faithful lah. Be careful, hati-hati. Be faithful. Oh, be Kak. faithful. Ya, be faithful itu setia pada satu pasangan. Pasangan. Yang ketiga, Kondom. kondom. Kondom, jangan malu-malu beli kondom. Ada mindset yang bilang tuh nggak enak pakai kondom. Oh ya? Ada yang bilang kayak gitu, kebanyakan orang bilang kayak gitu. Nyen orang. Siapa bilang nggak enak? Itu tergantung mindset sih, balik Saya nggak ke pernah mindset kok. masing-masing. Pernah sama istri saja. Makanya ini kasus terbanyak yang disebut kadang-kadang kan orang munculnya kasus terbanyak itu ada yang didapat dari lokalisasi. Oke. Padahal yang di lokalisasi itu sebenarnya kita menjangkau ke lokalisasi. Jadi teman-teman perempuan yang ada di lokalisasi sebenarnya kita udah jangkau. Jadi mereka sudah pengobatan, ada kartunya yang kayak gitu kan. Betul. Jadi yang nakal itu sebenarnya pelanggan. Dan di sana juga ada wajib kondom loh. Saya Iya. pernah loh lewat sama Pak Kades. Oh, kalau sekarang lokalisasi udah dibubarkan. Bubarkan jadi ya. susah jadinya dijangkau. Jangkau susah mungkin. Nah ini ya yang masalahnya itu jangan dengan tiga Ya. cara itu teman-teman bisa mencegahnya. Kenapa mencegah? Biar tidak seperti yang dibilang. Ini kalau kita bicara tentang HIV itu, nah ya ada stigma. Ya. Apa yang bisa disampaikan untuk stigma? Kadang-kadang saya pun bersalaman dengan mereka, kita ngopi bareng. Pelukan Pelukan misalkan ya, misalnya. misalnya friendly kan, maksudnya kalau pelukan apa itu enggak menularkan. Yang bisa menularkan adalah Seks beresiko. seks berisiko. Tahu seks berisiko? Nge-seks di tengah jalan tol. Risikonya ketabrak, Pak. Tanpa menggunakan kondom. Nah, jadi seks berisiko itu adalah tanpa menggunakan kondom. Ya, habis itu ada yang melalui jarum suntik, Jarum pada suntik. pengguna narkoba. Narkoba, Tapi kalau putusnya untuk apa itu namanya? case-nya sekarang udah nol, udah Udah nol nggak ya? ada, minim. Minim ya. Ya, karena narkoboy juga mahal ya, Mahal Cin. ya. Oke. Mbak Ika, pertanyaan nih sebelum kita closing nih terakhir. Mbak Ika, jadi penularan HIV itu, penularannya itu orang bilang kan karena ada tusuk gigi yang kemarin-kemarin tuh ya tusuk gigi, bisa pisau cukur. Mas ganti pisau cukurnya, untungnya saya sudah berapa tahun nih poik dengan tukang cukur nih. Karena nggak pernah cukur kan. HIV tidak menular segampang itu. Kalau HIV tidak menular segampang itu. kalau dibilang dari pisau cukur, kalau dibilang dari tusuk Tusuk gigi. gigi, darah orang dengan HIV itu ketika udah keluar dari inangnya, ketika sudah terkena udara luar, itu bakalan mati virusnya. Sekian detik mati dia. Ya, itu kenapa? Kalau orang di jarum suntik, itu di dalam tabungnya itu kan kedap udara. Betul. Itu dia lembab kan, jadi dia masih Bisa hidup. menularkan, Tapi karena ketika tidak ada udara dan iya, cahaya. benar banget. Nah, kalau masalah Ciuman. enggak. Air liur tidak bisa menularkan HIV. Air liur tidak bisa menularkan virus HIV. Ya, tapi bisa menularkan jamur-jamur lainnya. Kan Jamur nggak tahu lainnya, kita belum betul gosok ya. gigi atau apa kan. Mhm. Ya, kayak gitu. Oke. Terus apa lagi ciumannya? Cuma kalau oral seks dia enggak. Oral seks. Enggak. Ya, oral seks itu silakan cek di Google ya. Oral Artinya seks itu tidak bisa menularkan Ya. HIV, tapi ada
kayak IMS lainnya. Misalkan ada jamur di mulut, ya Oke. kayak itu kemungkinan bisa terjadi. Itu kemungkinan terjadi luka ya? Benar. Ya, Ada luka. ada luka. Ada luka. Selama tidak luka bibir dan si itu, Hmm. nggak apa-apa ya? Ya, Oke. intinya edukasi aja sih. Stigma itu sebenarnya tumbuh di dalam diri sendiri dan dibantu juga dari stigma lingkungan. Nah, pernah nggak mendapatkan stigma dari masyarakat? Kalau saya mungkin di sini bisa saya share mungkin dari ibu sendiri ya. Kalau saya ambil contoh kecil. Oke. Itu cuman maksudnya dia itu sebenarnya butuh pemahaman. Edukasinya kurang. Oke. Gitu aja. Kalau saya dari ayah, dari adik-adik, dari keluarga sih nggak pernah sih ya. Maksudnya dari ibu sendiri mungkin contoh kecil di mana yang gelas dia Dipisah. bisa gitu. Maksudnya adik saya mau minum dari gelas saya tuh pakai gelas baru aja kayak gitu. Nah, akhirnya kita edukasi nih pelan-pelan. Itu memang butuh waktu. Ya kenapa harus bisa gelasnya? Bilang tadi kan air liur nggak menularkan Iya. ya kan? Nah, Jadi, akhirnya dia sudah paham paham ya sekarang ya. Dimana saya pengen nih keluarga-keluarga lain juga sama seperti keluarga saya. Jujur aja, bapak saya, Mhm. dia itu ternyata diam-diam mengedukasi teman-temannya. Oke, keren ya. Karena dia tahu mungkin pergaulan teman-temannya seperti awal, jadi dia ingatkan teman-temannya untuk pakai kondom. Oke, Gitu. keren ya. Hah? Oh ya, komunitasnya ada nggak, Ika? Kalau Komunitasnya? komunitas banyak teman-teman di sini. Ada Yakiba, Oh gitu ya. ada Spirit Paramacita, Spirit Paramacita. tempat saya bekerja, ada juga Yayasan Gaya Dewata, Bali Peduli, ini Banyak ya yang di kita puskesmas sebelah. puskesmas yang dikerjakan sama Pak Kades ini Ya. kan Bali Peduli. Nah, untuk teman-teman semuanya, jadi ada satu hal yang perlu kita sampaikan ya Balok ya, bahwa kalau ketika kamu sudah merasa tidak enak badan, ada merasa seperti gejala yang dibilang sama intinya Mbak Ika, pernah berisiko atau pernah melakukan hubungan seks berisiko, silakan secepatnya melakukan konsultasi lah Ya. yang bisa dihubungi dari Boleh, Mbak Ika. silakan. Nanti saya kasih nomornya, teleponnya di sini. Nggak apa, kita terbuka aja. Semakin kamu terbuka, semakin kamu jujur, semakin banyak yang bisa kamu selamatkan. Gunakanlah saya untuk Desa Sayan karena saya berasal dari Ya, sini. bisa Biar ke nggak orang Sayan. lain duluan yang di luar sana menggunakan Ini saya. mumpung kita dikasih tempat sama Good Day Sayan, jadi silakan untuk teman-teman semuanya nanti saya minta nomor telepon. Boleh. Saya akan share nomor telepon dia ingat diedit ya di bawah ini. Ting. Ini nomornya. Hah? Ya, di sini nomornya Ika. Mau konsultasi tentang HIV dan untuk teman-teman yang sudah dinyatakan positif Ya. atau ODIF Ya, yang mau bisa setegar dan sehebat sekuat dari Mbak Ika bisa konsultasi. bener. Dan bisa juga melalui page saya, nanti di Messenger minta nomor teleponnya Japri Bisa kepada ke rumah saya, bisa yang ke tahu rumah. alamat saya, pintu terbuka. Ya, jadi teman-teman semuanya lebih baik kita sadar, lebih baik kita jujur, lebih baik kita terbuka untuk menyelamatkan banyak orang. Bener Karena banget. HIV ini diam-diam akan membunuh, Ya. gitu ya. Kalau tanpa kamu cegah dan Bener. dari awal kamu bisa mencegahnya, kamu akan selamat. Contohnya seperti Mbak Ika, dia sudah tidak terdeteksi dan siru dan bisa oral. Iya. Gue gak Ya. pernah oral, aku nggak ada ngomong gitu. Ya Orang masih kayak bisa lah ya. Biarlah serius banget loh ya. Jadi saya ingin menciptakan image di mana orang dengan HIV itu tidak melulu yang dibayangi itu orang sakit-sakit. Sakit, kurus, borok. Orang dengan HIV ya masih bisa. Ini kok. loh, sehat. Kencang loh kulitnya. Masih cantik loh, masih enak. Maksud masih Masih enak diajak ngobrol. Ya, masih enak dia ngobrol, masih sehat dan jangan stigma lagi. Maksudnya jangan. Jadi oke, jadi ini satu penyakit atau virus yang memang semua orang tidak mau. Ya, tapi Punya handphone, beli paket, jangan cuma dipakai dibuat sosial media, upload foto, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Baik itu tentang HIV, kesehatan apapun itu. ya, Maupun ada sakit-sakit lainnya, orang diabetes aja, orang apa takut untuk melakukan tes, apalagi HIV. Ayolah, yuk kita sama-sama. sama-sama Iya. ya. Tes HIV itu gratis loh. Tes HIV guys. Nah, untuk ARV? ARV-nya juga free, kita disubsidi dari pemerintah. Pemerintah. Kurang spesial apalagi saya sebagai orang Oh dengan gitu ya. HIV. Jadi maaf, orang yang itu orang yang ODIF bisa dapat ARV-nya gratis. Tanpa menunjukkan ARV apa yang apa yang menunjukkan. Ya. Kita cuma punya kartu doang, kartu yang ada di layanan memang sudah dikasih. dikasih ya. Iya. Oke, itu caranya. Jadi jangan takut Iya. ya, Benar. teman-teman semuanya. Seperti Mbak Ika, ini bukan akhir dari hidupanmu. Yang kamu seperti Mbak Ika bilang tadi, dia hidup kesempatan yang kedua. Jangan malu. Iya. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk tes, jangan malu untuk beli kondom. Benar banget. Jangan Benar malu banget. untuk bercerita dengan sahabat, dengan teman dekatmu, dengan pacarmu. Para orang tua Pada jangan orang malu tua, untuk mengedukasi ya. anaknya seterbuka mungkin. Ya mau dibilang vulgar, tidak ada istilah tabu-tabu lagi.
jangan tabu lagi. Tabu itu kalau kita memang tergantung orangnya ya. Jadi kita ngomong di sini masalah yang tadi seksual, ngomongin masalah jenis kelamin itu kan untuk mengedukasi, Edukasi, bener. bukan untuk hal-hal yang lain. Bener banget. Jadi itu Ika, kata-kata terakhir untuk teman-teman di rumah, untuk para remaja yang menonton, remaja muda, dan ini saya kasih pesan untuk orang tua nih, orang tua anaknya yang di rumah, apa yang Oke, disampaikan? untuk orang tua ya pesan saya cuma itu tadi sih, maksudnya jangan malu. Tidak ada istilah tabu-tabu lagi untuk mengedukasi anaknya. Nah, toh pun anak-anak yang mungkin masih punya orang tua yang sulit untuk terbuka dengan anak-anaknya, baiknya kitalah yang saat ini yang sudah lebih terpelajar daripada orang tua kita yang mulai pembicaraan terlebih dahulu agar orang tua kita bisa mulai terbuka dengan kita. Jadi komunikasi itu sangat penting. Oke, Gitu. keren ya. Hari ini beruntung sekali kita bertemu dengan seorang wanita yang sangat kuat. Dan dengan ODIF ya, orang dengan HIV gitu ya. Jadi Mbak Ika masih kuat, dia mau bercerita dan bersemangat. Yang saya petik tadi adalah Mbak Ika merasa inilah kesempatan hidup yang kedua. Ya, jangan nunggu HIV dulu baru sadar akan kesehatan. Sadarlah dulu. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, itu yang Cegah selalu di ada. jalan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, itu saja dari saya bersama Ika. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih Balok. Terima kasih Made Cenik. Terima kasih Jaya. Dan terima kasih untuk Pak Kades yang sudah menemani saya. Saya kenalin dulu Pak Kadesnya. Sini Pak Kades. Sebentar aja. Kita masuk sedikit Pak Kades. Pak Kades ya. Nah, ini pembimbing saya Di sini, nih. Pak Kades. Pembimbing saya di desa nge-frame saya. deh. Frame deh. Mas saya. Teman-teman. Oke. Teman-teman, inilah Pak Kades, Desa Sayan. Jadi jangan lupa nanti di bulan Oktober dari tanggal 8 dan 9 Oktober kita ada acara namanya Sayan Rumakat, dan di situ kita akan ada Mbak Ika juga, ada saya juga. Siapa yang mau ikut, siapa yang mau konsultasi, kita terbuka. Kita ada yang namanya talk show tentang HIV dan AIDS. Betul? Sip, benar sekali. Ya. Sayan Rumaket tanggal 8 8 dan 9 Oktober. Mau menambahkan sedikit, jadi di Desa Sayan kita sudah stop stigma dan diskriminasi. Bener banget. Dan juga saya sangat apresiasi kepada salah satu warga saya di Mbak Desa Ika. Sayan, Ika. Dan semoga muncul lagi warga-warga yang lain karena jelas di Desa Sayan banyak juga ada Iya. kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita sudah antisipasi, dan di Desa Sayan ada salah satu puskesmas namanya Puskesmas Ubud 2 dan sudah punya tempat konseling. Ya. Namanya Klinik Klinik Anggrek. Klinik Anggrek. Ya, Klinik Anggrek. Jadi teman-teman yang merasa melakukan seks beresiko dan mulai timbul gejala-gejala atau sebelum Cek mulai gratis timbul ya? gejala, Lebih silahkan datang ke Klinik Anggrek di Puskesmas Ubud 2. Pelayanannya gratis dan data-data sangat Dirahasiakan. Dan serta saya sudah dibilang tadi tidak ada stigma dan diskriminasi. Jangan ada stigma dan diskriminasi. Sekian dari saya, Kapiot Bali. Semoga teman-teman rumah bisa mengedukasi. Terima kasih Pak Kades, terima kasih Ika. Ika keren. Dan terima kasih untuk Bayu yang dari Good Day Resort ya namanya ya. Good Day. Good Day Spa. Oh, Good Day Spa ya. Good Day. Good Day Resort and Spa gitu ya. Good Day Resort and Spa. Kayak itu tuh. Good Day Ubud. Jadi tempatnya di Sayan. Terima kasih untuk tempatnya. Dan saya tadi bertemu dengan Bayu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih atas waktu, kuota, wifi, dan kesempatan yang diberikan saya untuk mengedukasi tentang HIV dan AIDS bersama Ika dan juga Pak Kades. Semoga kalian bisa terhibur dan juga mengedukasi. Demikian dari saya di Pura-Pura Podcast di Kapiot Bali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Lihat.